Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semuanya baik-baik saja. Ketemu lagi pada pembahasan materi. Kali ini tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 3, tokoh penjelajah ruang angkasa. Saat ini kita akan bertemu pada pembelajaran 4, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Baiklah, silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, Bapak ingatkan kembali untuk selalu menjaga protokol kesehatan 5M dan menjaga pola hidup bersih dan sehat. Baiklah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas muatan bahasa Indonesia untuk yang pertama ya. Kita akan membahas menuliskan pengalaman pribadi yang mirip dengan cerita fiksi. Yang pertama, buatlah peta pikiran cerita. Yang kedua, buatlah gagasan pokok dari peta pikiran tersebut. Yang ketiga, buatlah paragraf dari setiap gagasan pokok tersebut. Yang keempat, rangkailah paragraf hingga membentuk cerita yang utuh. Selanjutnya, menceritakan pengalaman pribadi yang mirip dengan cerita fiksi juga. Yang pertama, siapkan cerita fiksi yang sudah kamu buat. Yang tadi ya, tahapannya. Kemudian yang kedua, sebelum bercerita, bacalah cerita yang sudah ditulis dengan cermat. Yang ketiga, saat bercerita, janganlah kamu sering melihat cerita. Yang keempat, ceritakan ceritamu dengan jelas agar memudahkan pendengar. Biasanya kalau kita menuliskan pengalaman pribadi, kemudian diceritakan oleh diri kita sendiri, itu mudah sekali ya, dan sangat gampang untuk dihafal. Selanjutnya, menuliskan persamaan dan perbedaan cerita dengan pengalaman pribadi. Yang pertama, bacalah cerita dan pengalaman pribadi dengan cermat. Jadi kita membandingkan cerita pengalaman pribadi kita dengan cerita pengalaman pribadi yang lain. Kemudian yang kedua, cermatilah tokoh, watak, latar, dan alur cerita. Yang ketiga, tulislah persamaan dari tokoh, watak, latar, dan alur cerita dari cerita dan pengalaman pribadi. Yang keempat, tulislah perbedaan dari tokoh, watak, latar, dan alur cerita dari cerita dan pengalaman pribadi. Ya. Jadi kalau tadi yang nomor 3 persamaannya, yang nomor 4 perbedaannya. Selanjutnya, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan cerita dengan pengalaman pribadi atau cerita lainnya. Yang pertama, bacalah cerita dan pengalaman pribadi dengan cermat. Yang kedua, cermatilah tokoh, watak, latar, dan alur cerita. Yang ketiga, carilah kemiripan pengalaman pribadi dengan cerita yang dibaca. Yang keempat, carilah perbedaan pengalaman pribadi dengan cerita yang dibaca. Yang kelima, buatlah dalam sebuah tulisan. Selanjutnya, menuliskan persamaan cerita dengan pengalaman pribadi atau cerita lainnya dalam bentuk peta pikiran. Yang pertama, bacalah cerita dengan cermat. Yang kedua, carilah kemiripan cerita dengan pengalaman pribadi maupun cerita lain yang dibaca. Yang ketiga, buatlah informasi penting dari kemiripan tersebut. Yang keempat, sajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Kemudian, kita akan membahas tentang membuat cerita fiksi berdasarkan pengalaman pribadi dari bagan. 1. Tentukanlah pengalaman pribadimu untuk dijadikan cerita fiksi. Yang kedua, tentukan bagian-bagian dalam cerita seperti judul, tokoh, dan latar cerita. Yang ketiga, tentukan jalan cerita yang ingin dibuat yang serupa dengan pengalaman pribadi. Yang keempat, buatlah pokok-pokok pikiran pada bagian awal, tengah, dan akhir cerita. Nah, di sini sudah ada contoh bagaimana menceritakan sebuah pengalaman pribadi ya. Kita awali menggunakan bagan ya. Di sini di sebelah kiri tulis dulu judulnya apa. Contohnya di sini menjenguk teman yang sakit. Tokohnya siapa aja? Benny, Dedi, Jonas ya. Kalau yang di sini nanti kalian boleh memakai tokohnya kamu sendiri tentunya ya.
Nah, kemudian bagiannya di sebelah kanan itu ada bagian awal, bagian tengah, bagian akhir. Kita lihat ya contohnya. Bagian awal, sudah 2 hari Jonas tidak masuk sekolah karena sakit. 2 hari yang lalu Jonas terjatuh dari sepeda. Itu. Kemudian bagian tengahnya, Benny dan Dedi berencana menjenguk Jonas yang sedang sakit. Mereka bermaksud mengajak teman yang lain. Benny dan Dedi juga akan membawakan makanan kesukaan Jonas. Nah, kemudian bagian akhirnya, Benny, Dedi, dan teman yang lain tiba di rumah Jonas dengan diantar Bu Guru. Jonas senang dijenguk teman-temannya. Nah, yang kelima, setelah membuat bagian tadi, buatlah paragraf dari masing-masing bagian tersebut. Yang keenam, rangkailah menjadi satu cerita yang padu. Nah, itu ya. Baik, selanjutnya pembahasan selanjutnya adalah muatan pelajaran IPS. Yang pertama, modernisasi dalam bidang transportasi darat. Yang pertama, kemajuan teknologi transportasi darat dicirikan dengan alat transportasi yang memudahkan manusia. Contohnya, alat transportasi yang memiliki waktu tempuh cepat, yaitu ada kereta api dan pesawat terbang. Tentunya model-model kereta api juga semakin hari semakin berkembang ya. Kita mengetahui bahwa bangsa Indonesia sedang membuat kereta api cepat antara Jakarta Bandung. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas dampak positif perkembangan transportasi. Dampaknya ada 2, yaitu yang pertama memudahkan masyarakat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian yang kedua, pengiriman barang pun dapat dilakukan dengan cepat. Apalagi sekarang jenis-jenis pengirim barang itu banyak sekali ya. Ada JNT, ada JNE, ada Si Cepat, ada Ninja Express, dan lain-lainnya. Itu berlomba-lomba selain menggunakan alat transportasinya, mereka juga menggunakan alat atau media-media apa yang memudahkan seseorang untuk memindahkan barangnya ke suatu tempat lain atau ke daerah lain. Baik, selanjutnya dampak negatif perkembangan transportasi. Itu semakin banyaknya kendaraan bermotor mengakibatkan kemacetan di jalan dan polusi udara yang berasal dari asap kendaraannya itu sangatlah tidak baik untuk kesehatan manusia. Selanjutnya, modernisasi dalam bidang transportasi air. Nah, kalau tadi darat ya sama udara, ini transportasi air bermanfaat bagi masyarakat untuk berpindah tempat antar pulau melalui jalur air. Di Indonesia, transportasi air sangatlah diperlukan ya. Jadi selain transportasi darat dan transportasi udara, Indonesia kenapa dibutuhkan transportasi air? Karena negaranya berbentuk negara kepulauan. Jadi dari satu pulau ke pulau lain itu dihubungkan dengan perairan. Apakah itu selat, laut, atau samudra ya. Modernisasi dalam bidang transportasi udara. Transportasi udara juga sangat dibutuhkan untuk menyingkat waktu perjalanan. Namun kekurangannya dari transportasi udara adalah biaya perjalanan yang lebih mahal dibandingkan dari transportasi darat maupun laut. Kenapa mahal? Karena bahan bakar yang diperlukannya juga lebih mahal dibandingkan dengan transportasi darat dan laut. Dan juga kecanggihan teknologinya nih dari pesawat terbang sangatlah lebih canggih ya daripada transportasi darat dan laut. Baiklah, pada pertemuan terakhir ini kita mengerjakan tugas. Saat ini Bapak mempunyai 4 soal ya untuk kalian kerjakan ya. Silakan untuk tulis terlebih dahulu. Yang nomor 1, sebutkan 4 langkah menuliskan pengalaman pribadi yang mirip dengan cerita fiksi. Yang kedua, buatlah bagan cerita fiksi berdasarkan pengalaman pribadi kalian sesuai contoh yang ada pada video pembelajaran ya. Jadi kalian buat bagannya saja berdasarkan pengalaman pribadi kalian ya. Tokohnya wajib diri kalian sendiri. Kemudian yang ketiga,
sebutkan dampak positif perkembangan transportasi. Dan yang keempat, sebutkan dampak negatif perkembangan transportasi. Yang kelima, silakan perbanyak berdoa. Oke, baiklah. Demikianlah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa akhiri dengan berdoa. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.